سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya akan membuka sebagian kedustaan dan sebagian kebohongan Wahabi dalam hal pengakuannya sebagai pengikut salaf, pengikut sahabat yang paling setia dan yang paling sejati, yaitu mengenai penafsiran dan pemahaman sebuah ayat suci Al-Quran, surah Al-Fathu ayat 29. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tanda atau tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli sholat, ahli sujud. Tepatnya pada penggalan ayat simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda atau ciri mereka sebagai orang ahli ibadah, ahli wudhu, ahli sholat, ahli sujud itu terdapat di wajahnya. Nah, penggalan ayat ini terdapat perbedaan pendapat, terdapat perbedaan penafsiran, terdapat perbedaan pemahaman yang sangat kontras, yang sangat signifikan, sangat jauh, melebihi jauhnya langit dan bumi, yaitu antara ulama salaf, antara ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan Wahabi. Mari kita perhatikan dengan serius bagaimana Wahabi memahami ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalian melihat mereka selalu ruku, selalu sujud. Perhatikan kalimat ruku dan sujud ya. Ada kalimat sujud di sini. Lalu Allah setelah itu menyebutkan untuk mencari keuntungan mereka, kalian melihat di wajah mereka bekas sujud itu. Sujud pakai apa? Hah? Pakai dahi. Jelaslah orang kalau sujud di dahinya ada warna hitam. Dan itu tidak semua orang bisa keluar tanda hitam di dahinya. Kalau antum betul-betul ikhlas sujud, maka baru Allah tandakan tuh. Secara alami memang begitu. Jadi jangan karena ada satu kaum khawarij yang seperti itu, atau orang yang tidak benar, kemudian kita tolak ukurkan, oh kalau begitu orang beriman tidak boleh ada tanda di dahinya. Gimana caranya? Allah sebutkan cirinya memang itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Yang pertama dahi sama hidung. Pastilah dahi tersentuh dan akan berwarna hitam, gitu kan? Ciri-ciri sudah sangat jelas di kiri para sahabat ini. Memang mereka semua dahinya hitam, gitu. Itulah pemaparan yang sangat jelas dari seorang ustadz, seorang penceramah dari kalangan Wahabi, namanya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau kita cermati dan kalau kita amati betul terhadap pemahaman Wahabi ini, di situ banyak ditemukan penyimpangan, di situ banyak ditemukan perselisihan dengan pendapat dan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf, yang diantaranya adalah satu, Ustadz Wahabi ini salah mengalamatkan, salah mengarahkan tempat tanda sujud, yaitu di kening atau di dahi. Ini sangat parah dan fatal, bukan hanya menyelisihi ulama, akan tetapi menyelisihi ayat juga. Allah menghendaki wajah, Wahabi menghendaki dahi atau jidat. Karena kalau ayat itu menghendaki dahi, maka pastinya akan menggunakan kalimat jibah yang merupakan bentuk jamak dari jabhah, yang berarti dahi atau kening, atau menggunakan lafal ajbun, ajbinah atau jubun, yang merupakan bentuk jamak dari jabin, yang artinya sama dengan jabhah, yaitu dahi atau kening. Kenapa ayat ini kok tidak menggunakan kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi?
Ya karena memang yang dimaksud adalah wajah bukan jidat. Sekarang saya mewakili teman-teman Aswajah mau nanya sama Ustadz Khalid Basalamah, mana dalilnya dan mana contohnya? Mana contoh dari nabinya? Sampeyan kok berani bilang seperti itu? Kami tunggu jawaban antum ya Ustadz. Yang kedua, penentangan dan penyelisihan Wahabi terhadap sahabat dan para ulama salaf mengenai tanda sujudnya itu sendiri. Kalau tadi kan tempat tandanya, sekarang tanda itu sendiri. Ustadz Khalid Basalamah yang merupakan perwakilan dari Wahabi menyatakan tentang itu adalah warna hitam. Nah, yang ini lagi mengherankan. Mengherankan juga, dari mana referensinya, dari mana dasarnya, kok tiba-tiba memvonis dengan warna hitam. Apakah antum gak kasihan sama jamaah dan pengikut-pengikut Wahabi yang lainnya? Mereka semua sebelum ikut Wahabi, wajahnya baik-baik saja, wajahnya aman-aman saja. Namun setelah hijrah dan ikut Wahabi, wajah mereka menjadi rusak, menyeramkan. Itu semua gara-gara pemahaman antum tadi, gara-gara fatwa jidat hitam antum tadi. Dan yang lebih miris lagi, dan yang lebih memilukan lagi, mengenaskan, menyedihkan, jika peserta hijrah tadi datang dari kalangan artis. Sebelum hijrah, wajahnya elok, cantik, tampan, menawan, mempesona, indah, merona. Setelah jadi Wahabi, jadi hilang semua keelokannya. Berubah menjadi suram, menyeramkan. Kenapa? Karena jidatnya sudah berstempel warna hitam. Lalu kemudian yang ketiga, Ustadz Khalid Basalamah menyatakan dengan jelas bahwa tidak semua orang bisa mengeluarkan tanda hitam di dahinya. Hanya orang-orang tertentu saja, yaitu hanya orang-orang yang betul-betul ikhlas sujudnya. Apabila ikhlas sujudnya, maka secara otomatis, secara alami akan muncul warna hitam di dahinya. Waduh, kalau seperti ini cara menafsirkannya, kalau seperti ini cara memahaminya, berapa banyak umat Islam beriman, berapa banyak aulia is-solihin, berapa banyak al-ulama il-amilin dari zaman terdahulu hingga sekarang ini dan di zaman mendatang yang tidak lolos serta tidak lulus seleksi sujud. Hanya karena dahinya tidak ada stempel hitam. Pendapat seperti ini dapat dari mana Ustadz? Kata ulama salaf yang mana? Mana dalilnya? Mana contohnya? Mana contoh nabinya? Tunjukkan pada kami. Kemudian penyimpangan Wahabi yang keempat, di dalam memahami ayat simahum fi wujuhihim min asari sujud yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang dimaksud menyimpang di sini adalah menyimpang dari ulama salaf dan sahabat. Waduh, untuk yang ini sebenarnya saya sangat takut sekali untuk menyampaikan, walaupun saya bukan pelakunya. Karena menyangkut nama Nabi dan sahabat. Ustadz Khalid Basalamah dengan beraninya, kalau menurut saya ini bukan berani ya, tapi lancang. Dengan beraninya, dengan lancangnya, dengan pedenya menyatakan dan menuduh bahwa dahi Nabi dan dahi semua para sahabat itu hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Ini dari mana lagi? Dari mana pendapat seperti ini? Dari mana pemahaman ini? Tidak ada dari kalangan sahabat, tidak ada dari kalangan tabi'in, tidak ada dari kalangan ulama salaf,
Tidak ada dari kalangan 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada dari kalangan ashab, yaitu para ulama yang merupakan pengikut daripada 4 imam mazhab tadi, yang berani lancang mengatakan bahwa dahi Nabi dan dahi semua sahabat itu hitam. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim. Kami tidak berani membayangkan seperti apa jika dahi Nabi itu hitam. Tidak berani, kami takut. Kami tidak berani membayangkan kalau dahi para sahabat itu hitam. Jangankan menyatakan seperti Ustadz Basalamah, membayangkan saja tidak berani. Inilah salah satu dampak daripada tidak bermazhab. Mereka itu, Wahabi itu tidak bermazhab, namun kadang berpura-pura bermazhab. Kalau seandainya bermazhab, maka tidak mungkin dan mustahil akan seperti ini. Jadi demikian ya, jelas sekali bagaimana mereka menafsirkan dan memahami ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bagaimana mereka memahami maksud daripada tanda sujud di wajah. Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama penafsiran dan pemahaman para sahabat, para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menafsirkan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa tanda keberhasilan ibadah sholat orang beriman, tanda keberhasilan sujud orang beriman itu akan muncul dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 2 kehidupan, di 2 alam, yaitu di kehidupan dunia sekarang dan di kehidupan akhirat, yaitu nanti pada hari kiamat. Di kehidupan dunia, orang beriman yang rajin ibadah sholat, rajin sujud dengan benar, khusyuk, ikhlas, dan kemudian berhasil sujudnya, maka akan berefek positif, akan berasar, akan berpengaruh dalam kehidupan dunianya. Sebab sujud tadi, baik itu menjurus ke arah hablum minallahnya ataupun hablum minannasnya, yakni imannya akan semakin meningkat, takwanya akan semakin meningkat, ibadah-ibadah yang lain akan semakin meningkat, ketaatannya pun akan semakin meningkat. Lalu kemudian dari arah hablum minannasnya, wajahnya akan nampak berseri-seri, menyejukkan hati ketika bertemu dengan seseorang, karena disinari oleh cahaya keimanan yang didapat dari keberhasilan sujud tadi. Sikap dan akhlaknya, sikap dan adabnya semakin nampak lembut, ramah, sopan, santun, dermawannya meningkat, bakhilnya mengurang, ego dan sombongnya menurun, diganti dengan tawadhu, diganti dengan merendahkan diri. Begitu seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian tanda sujud di wajah orang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, pada hari kiamat. Di waktu itu kaum muslimin yang di masa hidupnya dulu di dunia rajin berwudu, rajin sholat, rajin sujud, akan diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di wajahnya, akan bersinar, bercahaya putih merona. Awas, saya peringatkan lagi ya, di wajahnya bercahaya berwarna putih, bukan di dahi, bukan di jidat, dan bukan berwarna hitam. Jadi jelas ya bahwa penafsiran dan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para salaf seperti yang saya paparkan tadi. Adapun referensinya dari apa yang saya paparkan ini, dari apa yang saya sampaikan ini banyak sekali,
terkhusus di kitab-kitab tafsir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Aisarut Tafasir, Hasyiatus Shawi yang merupakan sarah daripada tafsir Al-Jalalain. Dan masih banyak lagi kitab-kitab tafsir selain yang saya sebutkan tadi. Panjenengan bisa langsung mengeceknya sendiri di sana. Ustadz, bagaimana hukumnya jika hitam di dahi itu muncul dengan sendirinya? Artinya tidak ada kesengajaan. Dan bagaimana hukumnya Ustadz jika sengaja membuat jidat hitam karena punya pemahaman seperti pemahaman Ustadz Wahabi tadi? Jawabannya silahkan tunggu di video mendatang insya Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.